Pak, waktu kejadian hari Kamis itu gimana ceritanya, Pak? Waktu hari Kamis itu di waktu itu saya di tempat itu sudah sampai sekitar jam 2, yaitu jam 2 siang. Saya itu belum sampai di lapangan, saya itu duduk di tempat anak saya. Di waktu itu saya terdengar orang ribut-ribut sekitar jam 3. Jam 3 itu saya terus tempat lokasinya. Saya tengok di tempat lokasinya itu bukan warga di Sembilan Luah Kota Baru. Dekat mana tuh, Pak? Di dekat Masjid Sri Menanti. Itu saya sampai di sana, saya tengok kenapa massa terlalu banyak dari Rawang, ya kan? Nggak ada massa dari Kota Baru, nggak ada, cuma dari Rawang. Situlah saya waktu ribut itu saya melihat ini bukan massa dari Kota Baru, ini massa dari daerah lain, ya kan? Entah dari apa di Rawang atau di Tanah Kampung, saya nggak tahu, ya kan? Cuma ada waktu itu mula terjadi itu saya mau hampir naik emosi, terdengar suara orang Tanah Kampung. Itu saya di tempat itu, saya tidak bisa lari di tengah, lempar dengan batu yang besar. Ini sama dia bilang sama dia, orang Kota Baru sama Kota Baru, lempar saya dengan batu yang besar. Kalau saya itu ada videonya, faktanya ada lengkap sama saya. Daripada itu masyarakat itu berhamburan keluar, ngambur semua, ada lagi. Barulah terjadi lemparan. Saya itu tidak bisa lari lagi, terjepit di sebelah kanan, terjepit. Itu anak saya yang menarik saya. Waktu itu saya nak mau lari, saya mau ambil dokumen. Ini saya kena panas, matilah saya demi perjuangkan anak betina saya. Itu saya perjuangkan. Kenapa saya perjuangkan? Karena saya waktu itu kami orang adat sudah duduk adat Sembilan Luah Kota Baru, bahwanya kami itu tidak terima. Apa yang tidak terima waktu itu ada bagian sembako atau kue. Waktu itulah kami sudah duduk adat, maka kami tidak terima kadarian pelecehan. Sudah kami duduk semua. Jadi sampai anak betina Kota Baru, ya kan, kami tidak terima. Itulah saya waktu itu saya sanggup apa semua, saya sanggup. Berarti saya tidak mau lari di sana. Waktu itu saya melihat orang melempar, siapa yang melempar, siapa yang menangan saya tahu, yang duluan. Cuman itu yang dapat saya sampai, selain itu saya tidak tahu. Itu warga dari mana yang datang menolak paslon 02? Kalau yang menolak itu saya tidak tahu, cuma itu orang mana, cuman tidak orang Kota Baru, bukan orang Kota Baru. Berarti yang datang itu bukan orang luar ya? Orang luar. Berarti masyarakat Bapak Kota Baru sana yang 92 ini menolak. Ya. Masyarakat itu dari masyarakat. mana masyarakatnya, Pak? Ada dari tim atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada dari tim, itu masyarakat, khususnya masyarakat Kota Baru, termasuk saya masyarakat Kota Baru waktu itu. Saya tidak ada, saya anggap saya sebagai tim. Saya waktu itu walaupun tim, walaupun pemangku adat, saya tidak ada, saya anggap waktu itu. Karena saya tidak tahan lagi dengar kata-kata orang 02 itu, gara-gara mau lempar dengan batu besar. Itu ada videonya. Berarti dari pihak luar yang melempar, Pak, ya? Dari pihak luar. Ada korban anak betina Bapak? Apanya? Yang korban dilempar batu. Banyak, Pak. Cuma kalau yang kecil-kecil itu banyak. Rumah, mobil ada yang pecah. Itu saya kasih tahu sama aparat. Bapak, ini bukan warga Kota Baru Rawang.
Ini warga luar. Kalau apa itu padionya ada lengkap semua itu. Nama bapak ya? Ahmad Yani, Mangkumudo, Mudo. nah, Selaku orang adat lah Bapak. selaku ada. 02. 02. Ya, itu sudah jelas. Nampak pernah anak buah saya, kenapa saya tidak tahu? Tentu tahu saya anak buah saya di 9 Luar Kota Baru, tahu saya. 02 ya. Itu Masa 02. Bisa terjadinya lemparan tuh Pak, ada mungkin dari masyarakat anak jantan Bapak yang ibaratnya agak kurang menyenangkan itu Pak. Cara penolakannya tuh. Wah, acara penolakannya itu waktu mula terjadi itu ada, ya sudah saya bilang tadi, masa dari itu mendorong terus, maju terus, kita pantang mundur waktu itu. Pakai apa tuh? Kalau setelah kita pakai mat, itu bukan orang sembarang yang bilang itu Pak. Kita hari ini harus masuk. Itu bukan orang sembarang orang bilang Pak. Siapa Itu orang? namanya orang besar lah, orang berpangkat. Namanya saya tidak tahu. Itu aja. Oh, Pak, berarti sebelum terjadi keributan itu sudah ada peringatan dari masyarakat sini bahwa paslon 02 sini dilarang untuk melaksanakan belusukan di desa sini karena tidak ingin terjadi kericuhan. Sudah ada peringatan dari masyarakat. Sudah ada. Berarti ini yang kedua kali ya Pak? Ini yang kedua kalinya. Yang kemarin itu, yang pertama itu sudah ada juga. Itu tidak ada keributan. Kenapa itu? Khususnya ini warga Kota Baru, ini warga Kota Baru. Ini terjadinya orang luar yang jadinya mau melempar orang Kota Baru. Maka saya bilang tadi, orang luar itu bilangnya ambil batu besar lempar dia sama Kota Baru. Itulah mula terjadi dari belakang jauh tuh, bukan dari depan. Pas terjadi lemparan tuh Pak, ada balasan dari anak jantan tuh Pak, apapun dilempar balas kembali? Oh, enggak ada. Itu langkah ke depannya apa Pak yang adat lakukan? Rencana mau saya bilang sama ketua adat, walaupun enggak kami duduk, saya harus bilang sama ketua adat, kalau kayak gini saya tidak terima. Berarti sekarang udah melapor atau gimana? Dilanjutkan ranah hukum. Akan dilapor Pak, ke Polres. Secepat mungkin ya. Apa alasan Bapak tidak terima dengan kejadian ini? Alasan saya tidak terima karena pelecehan itu ada bagian kue. Itu pertama kali kami duduk ada. Siapa kan? yang bagi kue itu Pak? Dari 02 bagi kue dengan tangan kiri. Tentu kami orang adat tak terima, bukan orang adat aja tak terima, seluruhnya 9 Luar Kota Baru. Berarti itu awal penolakan. Itu awal penolakan. Kalau bukan itu boleh masuk. Itu apa? Enggak ada salahnya kan? Oke. Iya. Ada lagi penolakan di tanah kampung. Iya. Itu gimana? Itu saya enggak tahu, Pak. Enggak, perasaan Sila selaku tokoh adat. Oh, bukan, Pak. Saya bukan orang politik, Pak. Saya enggak tahu itu, Pak. Kan anak Batino, anak jantan Kota Bapak Baru. yang nyalon. Hah? Yang nyalon kan Dari anak Kota jantan Baru. Bapak. Walaupun anak jantan, walaupun anak Batino, saya gagah politik, saya enggak tahu. Saya enggak pernah, Pak. Enggak pernah masalah politik. Itu kok sampai bengkak kaki Bapak, Pak? Kenapa tuh? Sebab orang dalam suasana lempar kan, kita di pinggir, kita yang kena. Siapa yang melempar? Tidak tahu, batu sama dengan hujan yang datang gitu. Arahnya dari mana, Pak? Arah dari pihak sebelah, Ya, mana? dari dekat di tempat lokasi kejadian di depan masjid. Dari situ arah ke bagian Pak, barat. menurut pikiran Bapak siapa? Kira-kira dari pihak mana yang melempar? Sudah pasti dari 02. Dia tahu kita dari 01. Ada balasan dari apa? Dari pihak sini. Ya, ini. Ada orang bertaburan, lari semua. Tidak ada yang ada berbalas, tidak ada. Jadi yang jelas yang Bapak ketahui pelemparan itu yang dilakukan oleh Dari pihak pihak kosong. 02.
Tempat kejadian di mana Pak? Kejadian Di desa? lemparannya itu dari masjid itu, kita berada di depan maju sedikit kan. Desa mana Pak? Desa Seri Menanti, Kota Baru. Desa Seri Menanti, Kecamatan Kota Baru. Ini pas lemparan itu bubar semua dari Kota Baru, Pak. Lari semua. Lari semua, sebab perempuan yang banyak kan. Ya. Ini perempuan yang banyak. Oh, perempuan dari mana tuh Pak? Ya, dari pihak Kota Baru, dari masyarakat Desa Kota Baru kan. Di situ itu pertama kali itu sepi yang dari eselon 2. Setelah itu banyak itu dentruknya ada masuk ngantar entah dari mana, masanya itu entah dari mana kan. Tapi masa 02. Tapi dari luar, dan masyarakat 02. Sebab itu dia langsung purba situ kan itu. Batu-batu itu diperkirakan apa dibawa apa batu setempat, Bang? Kalau itu tidak tahu kita. Apakah dibawa, apakah ambil di tempat situ kan. Itu tidak tahu kita. Bapak ke sana kenapa pulang atau Kita dalam suasana nengok cucu kita. Cucu ini jangan nanti cucu yang kena nanti kan. Kita mau istilahnya mau ngasih tahu ngambil istilahnya jangan kena nanti anak-anak yang kena. Terpaksa kita masuk pergi nengok pinggir kita lewat. Oke, Pak. Jadi Bapak ini kan selaku korban kan? Apakah ada upaya hukum untuk melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib? Tetap dah mau kita lapor kan, Akan dilaporkan akan dilaporkan. ke Polres Kerinci. Ya, Oke, terima kasih Pak. Jadi Pak, tambah satu Pak. ya. Selain Bapak, mungkin Bapak karena Bapak berada di lokasi kan pas kejadian. Jadi selain Bapak yang mengalami luka-luka, masih adakah korban lain baik Yang secara fisik maupun material sepengetahuan Bapak pas terjadinya Banyak. keributan di sana? Banyak. Ada yang perempuan yang masih gadis kena kan, persebelahan rumah kita ada luka di sini. Tapi apa masih dirawat rumah sakit sekarang itu tidak tahu kita. Berarti dari korbannya juga masyarakat Kota Baru. Masyarakat Kota Baru. Apa kejadian waktu hari Kamis, Pak? Kalau melihat enggak, cuman kita tahu bahwa hari itu bakal ada kampanye, tapi kita tidak tahu apakah ada penghadang atau bagaimana. Saya Banyak siapa Pak? Tolong jelaskan. saya kan lagi bekerja di rumah orang tua saya, sedang mendorong alat material bangunan. Ya, maksudnya kampanye siapa? Kampanye Fikar Azami dan Yas Adrino Itu pada waktu itu. kejadian atau ada rumah Bapak apa gimana? Saya termasuk korban Apa? korban fisik dan korban material. Kenapa kok? Orang tua saya rumah orang tua saya kena, saya pun kena Apa kenapa? dada. Bukti masih lengkap. Kenapa Pak? Kena lemparan batu. Batu. Coba lihat Pak. Lemparan batu dari mana? Pak? Dari arah 02. Dari arah 02. 02. Mana? Oh, itu. Masih ada bekasnya. Bukti ronsen ada, kemudian bukti waktu pas kejadian ada. Tidak Dan diketahui sekarang saya orang, masih merasa sakit, Pak. Tidak diketahui orangnya. tidak diketahui. Namun saya tetap menuntut. Dan melapor ya. Saya tetap menuntut dan melapor. Saya tidak akan tinggal diam, Pak. Soalnya saya tidak tahu masalah apa yang terjadi hari itu. Saya tidak menghiraukan apa yang terjadi hari itu. Saya kerja. Tiba-tiba ada lemparan dari 02 pas mengenai dada saya. Oke. Nama apa Pak? Nama saya Deswarman, Warga? warga Petalui Manis. Suka. Saya menuntut, tetap menuntut. Saya tidak akan tinggal diam. Oke. Karena saya tidak tahu apa-apa. Peristiwa hari Kamis kemarin Pak, itu Bapak selaku Bapak adat itu tanggapannya bagaimana Pak? Begini, kami dari tokoh adat Seminarua Kota Baru, masalah hal ini mengenai perusukan Fikar itu kami tidak keberatan. Itu ada undang-undang yang ngatur. Tapi lantaran masyarakat Kota Baru ini bahwa anak betina, anak jantan Seminarua Kota Baru ada dibawa oleh tim dari 02 itu ke tanah kampung. Itu semulanya. Jadi sudah sepulang dari tanah kampung beredarlah bahwa mungkin bagian snack di tanah kampung itu tidak adil melihat kami.
dilimpar-limpar ya. Kuenya itu dilimpar-limpar seperti mengasih pemakan ayam. Itu jadi bawa moral dari adat Seminarua Kota Baru bersama dengan tokoh masyarakat, pemuda itu merasa tidak senang. Hal itu diviral di mana-mana. Jadi orang dari luar itu menanya-nanya kepada kami orang Kota Baru, bagaimana orang Kota Baru itu bahwa tim Pikar membawa anak Tino kita di tanah kampung itu begitu melayaninya. Itu masalahnya. Itulah rasa tidak senang oleh orang adat. Jadi dalam hal itu maka inisiatif dari pengurus adat mengundang tokoh-tokoh adat pada waktu itu. Maka kami ambil kesimpulan itu bahwa untuk menundakan Pikar mengadakan pelusukan di Kota Baru demi keamanan, itu pada waktu pertama itu. Jadi yang hari kemarin, hari Kamis, itu memang murni dari masyarakat Kota Baru menolak keterangan Pikar. Sebab situasinya belum tenang. Situasi itu belum tenang. Seharusnya oleh pihak nomor 2 itu mengadakan persuasif dulu dengan tokoh adat Kota Baru. Baru masuk. Tidak ada. Dari pihak 2 itu ya, pihak 02 itu mengadakan persuasif dulu dengan tokoh adat Kota Baru. Apa bisa, apa sudah terima apa enggak? Sekura-kura minta maaf. Ini tidak ada. Ini kan ada korban apa Pak? Anak betina Bapak yang luka kemarin. Itu langkah ke depan. Kalau mengenai ada yang luka atau yang fisik apa-apa ya, itu kami tak akan melanjutkan pada pihak kepolisian supaya pihak kepolisian Kabupaten Kerinci untuk dapat mengusutkan secara tuntas pelaku-pelakunya. Sebab kami dengar informasi dari masyarakat setempat itu oleh pihak 2 yang bawa begitu banyak. Bahasa dari luar berarti Pak? Bahasa dari luar begitu banyak. Jadi itulah kami tidak senang ya, orang-orang luar yang membuat kericuhan yang berlokasi di Seminarua Kota Baru itu kami tidak senang. Ini ada apa? Itulah kira-kira tanggapan dari salah satu. Taruh. Saya ada pertanyaan. Jadi terkait masalah ini kapan rencana akan dilaporkan Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh adat lainnya untuk melaporkan kejadian ini? Iya, sudah ada sebagian besar tokoh adat sama tokoh masyarakat, pemuda akan melapor segera kepada pihak yang terwajib atau pihak kepolisian. Terus apa harapan Bapak selaku tokoh adat kepada pihak Polres Kerinci ketika kasus ini dilaporkan? Kami sangat bermohon pada Pak Kapolres Kerinci supaya dapat mengusut segera ya pelaku-pelaku yang diduga dari pihak 02. Namanya siapa? Namanya Fadil. Jadi sempat ditarik. Saat itu sedang berada di mana? Sedang nahan ibu-ibu tuh biar tidak kena tendang. Jadi tiba-tiba ditarik sama tim paslon yang maksud masuk. Ada berapa orang menarik? Yang narik itu pertama ditarik seorang, itu langsung dipeluk. Ada lagi yang meluk, itu langsung tidak tahu lagi lah berapa banyak pukulan. Oh, berarti Fadil ini merupakan salah satu korban. Ya, Pak. Pas waktu kejadian keributan di Desa Sri Menanti ya. Ya, Pak. Apa yang mungkin yang luka fisik atau apa yang cedera pas waktu kejadian tersebut? Luka fisik di pelipis kiri sini. Pelipis kiri. Ya. Sudah dipisum? Sudah dipisum, di sini agak lebam, di sini agak sakit kena injak. Sama di sini pas tuh sudah ditarik, itu dipukul tuh saya ada lagi nendang sini, saya langsung tertidur di aspal. Mungkin banyak lagi yang injak-injak. Oh, yang injak-injak itu dari tim mana? Dari tim paslon nomor 02. Jadi tidak ada yang nolong ya? Tidak ada yang nolong, kita nyelamat diri sendiri. Karena tembakan pistol dari polisi terus orang yang nendang tuh langsung lari. Di situ kita kesempatan kita menyelamatkan diri.
Berarti pas kejadian Fadil tahu siapa orang yang menendang atau kenal wajahnya? Yang narik tuh kita kenal, cuman pas yang ninju yang narik tuh kita dah hilang matanya lah kelam. Kalau kita nindung kepala. Yang narik itu orang mana? Dak orang Kota Baru, dak kita. Tapi kenal ya? Dak kenal, tapi kita ingat muka. Ingat wajahnya, tapi bukan orang Kota Baru ya? Bukan orang Kota Baru. Jadi untuk kedepannya mungkin apa langkah yang apa dia lakukan? Apakah akan melaporkan ikut beserta dengan lembaga adat untuk melaporkan kejadian ini atau bagaimana? Ikut melaporkan dan sudah dilaporkan kemarin. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan ke Polres Kerinci Polres Kerinci atas nama Fadil. atas nama Fadil.